Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life. Bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, renungan kita hari ini membahas mengenai proses di mana Yesus disalibkan. Kita lihat di dalam ayat yang sudah kita baca, Yesus diperlakukan sangat tidak baik oleh orang-orang yang ada di situ. Ya, diejek, bahkan pakaiannya pun diundi. Yesus disalibkan di tengah-tengah, sedangkan di kanan dan kirinya ada penjahat yang disalibkan juga. Kita lihat di dalam ayat 39, di sana salah satu penjahat yang digantung dengan disalib itu ikut menghujat Yesus. Sedangkan penjahat yang satunya menyapa Yesus dan tidak ikut menghujat Yesus. Kita lihat ada perbedaan di antara kedua penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus. Yang satu ia ikut menghujat Yesus, sedangkan yang satunya tidak. Ada sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh penjahat yang satu ini. Kuasa Allah memenuhi kehidupan penjahat ini sehingga ia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa dan ia mengatakan bahwa layak menerima hukuman. Dan di bagian terakhir ia mengatakan kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Saudara, kita lihat kehidupan seorang yang telah membuka hatinya untuk diubahkan oleh Yesus. Melalui renungan hari ini kita akan bersama-sama melihat ada 3 bukti dari penjahat ini diubahkan. Yang pertama, penjahat ini memiliki rasa takut akan Tuhan dan penghakimannya. Saudara, di dalam ayat 40 kita lihat penjahat ini menegur penjahat yang lain karena telah menghina Yesus dengan mengatakan, "Tidakkah kamu takut?" Penjahat ini menyadari kalau hukuman yang saat itu ia terima karena ia telah melanggar hukuman yang berlaku. Namun ia lebih takut lagi dengan hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melanggar hukumnya. Penjahat ini takut kepada orang-orang di situ yang dapat menghancurkan hidupnya. Namun ia lebih takut kepada Allah yang akan menghancurkan jiwanya di neraka. Terdapat dalam Lukas 12 ayat 4-5. Yang kedua, penjahat ini menyadari dosanya. Penjahat ini menyadari bahwa mereka disalib karena kesalahan dan kejahatan mereka. Tetapi
Yesus disalib bukan karena kesalahan ataupun kejahatannya. Penjahat ini mengakui bahwa dirinya tidak punya apa-apa untuk bisa dibanggakan. Ia hanya membutuhkan belas kasihan dan rahmat Allah untuk bisa diampuni, karena ia adalah orang yang tidak layak dan pendosa. Lalu yang ketiga, penjahat ini percaya kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-42, kita lihat ia mengatakan hal yang sangat luar biasa kepada Yesus. Ia mengatakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Mulai perkataan ini secara tidak langsung sebenarnya penjahat ini memohon pengampunan daripada Yesus. Orang ini mendasarkan permintaannya kepada doa Yesus yang mengatakan, "Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini kita lihat di dalam bagian ayat-ayat awal dari pembacaan kita hari ini. Yesus mengatakan, "Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan penjahat ini menyatakan keyakinannya bahwa Yesus adalah juru selamat. Saudara, melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan untuk menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Setelah itu, kita juga harus takut akan Allah dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Marilah setiap kita sadar kita bukanlah siapa-siapa. Kita membutuhkan Allah. Oleh karena itu, kita harus takut akan Allah dan percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Saudara, marilah mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sudah sadar kita bukanlah siapa-siapa? Kita membutuhkan Allah, oleh karena itu kita haruslah takut akan Allah dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Jika kita belum memiliki kesadaran di dalam diri kita, marilah mengambil waktu sejenak. Mari kita mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah mengubahkan hati kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang takut akan Allah dan percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami pada pagi hari ini, Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada setiap kami untuk setiap kami dapat memiliki rasa takut akan Tuhan dan kami dapat percaya dengan sungguh-sungguh kepada-Mu, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami masih belum melakukan hal tersebut, dan ubahlah hati kami, Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami, hati kami diubahkan dan kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.